Selamat sore, Ibu Lestari. Perkenalkan, saya Kiston Bermatasari dari mahasiswa UMS jurusan Manajemen ingin berbincang seputar bisnis Anda. Apa jenis bisnis Anda, Bu Lestari? Ya, selamat sore Mbak Kistoni. Ya, usaha saya jasa servis kompor gas sama elektronik, alat-alat rumah tangga ya seperti magicom, setrika, mixer, sama kipas angin. Apa saja produk yang diperjualbelikan, Bu Lestari? Ya, produk-produk yang saya jual belikan ya seperti spare part kompor gas. Spare part kompor gas itu ya kayak mesin kompor, burner, tungku, platina, pelanggerangan kompor. Kalau alat-alat elektronik ya spare part magicom, kipas angin, sama penyedia jasa servisnya. Apakah mengalami penurunan omset? Ya, alhamdulillah masih lancar Mbak, nggak begitu terdampak saat pandemi ini karena kan biasanya orang-orang cari aman, cari praktis, jadi masak sendiri. Kalau yang biasanya nggak ada waktu untuk masak, nah sekarang karena pandemi pada takut ngantisipasi jadi masak sendiri. Jadi alat-alatnya kan sering digunakan ya, jadi sering rusak juga sehingga perlu adanya reparasi. Jika boleh tahu, apakah Ibu Lestari menerima bantuan dari pemerintah? Ya Mbak, saya menerima bantuan pemerintah itu 5 kali bantuan sembako dari pemerintah. Apakah Ibu Lestari mempunyai kredit usaha? Dan jika ada, perlukah restrukturisasi kredit usaha tersebut? Ya, kredit usaha saya ada Mbak, sebelum pandemi itu pernah ngajuin kur kredit usaha rakyat yang di Bank BRI. Nah, kalau untuk restrukturisasi sih enggak ya, karena saya kan usahanya alhamdulillah enggak begitu terdampak pandemi, jadi masih bisa stabil, masih bisa bertahan. Baik, Bu Lestari, terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada Kistoni. Ya, sama-sama Mbak. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua bersama seorang pengusaha yang memproduksi alat rumah tangga dan aksesoris. Apakah mengalami penurunan omset pada bisnis Bapak Joko? Oh iya, selama masa pandemi ini usaha saya terjadi penurunan omset 60% karena wisatawan asing tidak berkunjung ke Bali. Padahal produk aksesoris saya ini sangat diminati wisatawan asing sebagai souvenir dan untuk kenang-kenangan. Sedangkan omset yang 40% dibeli wisatawan dalam negeri. Baik, apakah mempunyai aset lancar? Ya, tentunya setiap bisnis pasti mempunyai aset lancar. Kalau usaha saya, aset lancarnya berupa kas 50 juta, persediaan bahan baku 200 juta, dan piutang kepada pedagang lain 100 juta. Kondisi dana darurat usaha Bapak Joko lantas seperti apa? Dana darurat yang dimiliki usaha saya bisa dipergunakan untuk waktu 3 bulan. Kisarannya sekitar 25 juta per bulan. Jadi total dana darurat usaha saya kurang lebih 80 juta. Bagaimana keadaan keuangan karyawan Bapak? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja. Dalam hal menggaji karyawan masih diberi kelancaran dan tidak ada PHK. Baik. Bagaimana tentang produk Anda? Apakah masih dibutuhkan pasar pada waktu pandemi sekarang ini? Untuk produk alat rumah tangga alhamdulillah dibutuhkan karena setiap rumah pasti mempergunakan alat rumah tangga. Sedangkan untuk produk aksesoris saat ini kurang diminati wisatawan lokal. Bagaimana program bantuan dari pemerintah terhadap bisnis
program pemerintah yaitu memberi instruksi kepada bank untuk membantu restrukturisasi kredit usaha terhadap UMKM. Ya, apakah perlu pengendalian dengan restrukturisasi kredit usaha tersebut? Itu perlu, karena untuk divisi penjualan aksesoris kan usaha saya turun dan pendapatan otomatis turun. Daripada usaha berhenti di tengah jalan, lebih baik restrukturisasi kredit usaha. Bulan April saya mengajukan ke bank dan pihak bank menyetujui sehingga hanya membayar bunganya saja selama 1 tahun. Ya, baik, terima kasih Bapak Joko. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sukses selalu Bapak Joko Pramono. Ya,